menang saja tidak cukup. Tidak. Karena seorang pemenang hanya diberi tepuk tangan satu kali. Tapi yang harus kita lakukan, kita memberikan inspirasi. Jadi kemenangan kita itu mampu memberikan inspirasi. Karena inspirasi akan dikenang sampai mati. Pemuda harus memiliki manifestasi yang baru. Dari cara dia menyalurkan ide dan gagasannya, dari cara dia menyuarakan suara-suara kegelisahan. Saat Anda keluar, dunia luas banget, maka Anda harus bertransformasi dengan lingkungannya. Survival of the fittest, itu yang saya alami. Kota kesempatan di era digital ini cukup luas, maka Karang Taruna harus berbuat. Kita harus berpikir di teori keberlimpahan hari ini untuk bisa melakukan. Kalau dulu ngelakuin satu bermakna satu, kalau sekarang ngelakuin satu bisa bermakna 2, 3, 4, 5. Jadi yang bagus itu membangun Banten atau membangun di Banten. Ini diksinya punya makna yang berbeda. Maknanya berbeda nih. Mewah banget, megah banget. Tapi tidak berdampak pada peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Itu yang kemudian itu membangun di Banten. Ya. Kalau apa yang sudah dibangun ternyata itu dia tonton bukan dia nikmati, maka itu membangun di Banten. Hati-hati. Sebenarnya saya punya satu pertanyaan sensitif ini terkait dengan pembangunan yang lagi spektakuler di Banten. Tapi saya tidak berani tanyakanlah di forum ini nanti saja. Saya juga pengen ngomong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial. Sahabat-sahabat Karang Taruna, jumpa lagi dengan saya Gatotian S dalam acara Karpods Karang Taruna Podcast. Karang Taruna Podcast adalah sebuah acara yang dipersembahkan oleh pengurus Karang Taruna Provinsi Banten yang menghadirkan diskusi seputar pengembangan Karang Taruna, permasalahan sosial dan pemberdayaan generasi muda. Sahabat-sahabat, narasumber kita hari ini agak berbeda dengan biasanya. Kalau pada episode sebelumnya kita hadirkan narasumber dari unsur Karang Taruna, kemudian dari stakeholder yang membidangi persoalan-persoalan kewirausahaan, kesenian, kebudayaan dan lain-lain. Kali ini Karpot menghadirkan narasumber seorang politisi. Tentu bukan tanpa alasan. Kenapa persoalan politik menjadi pembahasan yang menurut kami penting untuk kita kupas dan kita bawakan ke tengah teman-teman semua. Karena bagaimanapun persoalan politik tidak lepas dari persoalan pemberdayaan teman-teman Karang Taruna khususnya dan generasi muda pada umumnya. Kita sapa saja langsung politisi muda kita, Bung Fitron Nur Ihsan. Selamat siang Bung Fitron. Selamat siang. Luar biasa. Sekedar teman-teman dan sahabat-sahabat semua ketahui, Bung Fitron Nur Ihsan adalah anggota DPRD Provinsi Banten 2 periode. Bagaimana prosesnya kita akan kupas lebih dalam pada diskusi nanti. Namun sebelumnya saya tidak bosan-bosan mengingatkan dan mengajak sahabat-sahabat Karang Taruna serta generasi muda seluruhnya untuk tidak lupa subscribe channel Karang Taruna Provinsi Banten, karena di dalam channel ini ada acara atau ada segmen yang namanya Karpot Karang Taruna Podcast yang di dalamnya membahas tentang diskusi-diskusi menarik serta menginspirasi kita semua. Bung Fitron, apa kabar? Sehat Bung? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Syukur, luar biasa. Kesibukan saya pantau energik terus ini ya, berkeliling terus gitu ya Bung Fitron ya. Luar biasa. Teman-teman, Bung Fitron Nur Ihsan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten yang membidangi masalah kesejahteraan sosial gitu ya Bung Fitron ya. 2 periode menjadi anggota legislatif bukan kaleng-kaleng. Karena kalau kaleng-kaleng biasanya susah nyambung nih Bung Fitron. Dari 2014 kemudian 2019 mencalonkan lagi dan masyarakat khususnya yang ada di dapil Anda memberi Anda kepercayaan. Ada kiat
khususkah yang Anda terapkan? Em, Sebenarnya itu bukan cita-cita saya. Oh, bukan cita-cita. Ya, bukan cita-cita saya, dan kemudian ini juga bukan cita-cita orang tua saya. Oh, Jadi keluarga saya keluarga petani, dan cita-cita ayah saya itu sederhana. apa ya? Saya diminta ke Banten untuk belajar ilmu agama, lalu suruh pulang ke Lampung untuk jadi ustadz, meneruskan tugas ayah saya untuk jadi guru ngaji. Oh, Nah, itu cita-citanya. Makanya tahun 2014 ketika saya diminta Ibu Atut maju. untuk mencalonkan diri jadi anggota DPRD di Kabupaten Pandeglang untuk provinsi, saya nggak berani izin ayah saya. Ya kan, nggak berani izin ayah saya tetap mencalonkan diri, dan kemudian saya terpilih. Saya undang ayah saya untuk pelantikan, Oke. nggak mau datang. Nggak mau datang. Ya, nggak mau datang, dan ayah saya cuma bilang, jangan main api, takut terbakar, jangan bermain air, takut basah. Saya nggak paham itu ayah saya ngomong apa. Maksudnya apa? Saya cuma emosi aja. Kok ayah saya nggak appreciate, padahal saya mau ngabarin kabar baik kalau saya terpilih. Oh, iya. Gitu. Dan itu sebenarnya pencapaian yang luar biasa ya Pak Fitron. Menurut Jarang ayah sekali. saya nggak. Malah tidak. Karena kalau lebaran tuh biasanya kan kumpul anak bapak, alhamdulillah sukses semua, kecuali Fitron. Iya. Kakak saya yang pertama penghafal Al-Quran. Saya anak Hafiz, kedua. ya. 3 adik saya ya agamanya cukup bagus gitu kan. Ustazah lah ya. Iya, iya. Sementara saya yang diharapkan laki-laki sendiri untuk jadi ustadz, malah jadi politisi. Nah, makanya anak bapak ini sukses semua, kecuali Fitron. Oh, gitu. Ya. Hari ini sebenarnya hari kedua tahun ayah saya meninggal ya. Makanya saya hari ini sebenarnya ingin bercerita banyak di acara ulang tahun ini di kantor saya dengan para kolega terkait dengan sosok ayah saya. Tadi bertanya terkait dengan kiat. Sebenarnya nggak ada kiat yang khusus. Saya hanya ingin kalau sudah masuk ke dalam satu tujuan, apakah itu yang diharapkan atau tidak diharapkan, kuncinya all out. All out. Ya, kita harus bisa menerima apapun pilihan kita saat itu harus menjadi pilihan yang terbaik. Gitu. Saat itu tidak ada pilihan lain. Saya sudah dicalonkan dan sudah mencalonkan diri. Saya merasa bahwa itu adalah cita-cita saya. Iya. Sebelumnya ini bukan cita-cita saya. Tapi karena Ketika sudah ada memang di sini, keadaan sudah mengharuskan kita itu cita-cita saya. menerjuni itu, tidak ada kata lain teman-teman Karang Taruna kecuali all out. Setidaknya itu yang dijadikan pegangan Iya. oleh politisi muda kita pada hari ini. Karena kan kita sudah ada di situ. Jangan membuat satu cerita dalam kehidupan kita tidak all out, lalu kemudian kita menyesali. Kita buang waktu 1 tahun lebih kampanye, sementara kemudian kita nggak all out. Nanti kita kalah. Berarti ada waktu yang kita jual dan tidak ada yang membeli. Betul. Maka kita harus all out. Oke. Nah, saat itu terpilih, padahal cukup berat karena saya seorang pendatang baru, Iya. lalu melawan 2 incumbent, dan yang saat itu sedang menjabat sebagai anggota DPRD provinsi, dan nomor satunya adalah istri seorang bupati. Harapannya tipis sekali. Tapi Tuhan takdirkan saat itu 2 kursi, dan saya Salah mendapatkan satunya kesempatan Bung untuk Fitron bisa ini. menjadi anggota DPRD. Oke. Kalau kiat sih sesungguhnya berangkat dari yang saya bilang tadi, all out. All out. Jadi ini catatan kita teman-teman. Bung Fitron, tapi kalau tadi Anda katakan orang tua sebenarnya merencanakan Anda untuk memperdalam ilmu agama. Tapi kalau saya coba tracking, sepertinya dunia pergerakan itu sudah Anda tekuni, sudah Anda jalani. Karena masa-masa kuliah mungkin Anda juga wajah yang tidak asing ya dalam dunia pergerakan. Nah, salah satu bukti bahwa Bung Fitron Nur Ihsan ini adalah seorang aktivis adalah pada tahun 2009 beliau pernah menulis sebuah buku yang berjudul
mencurigai kekuasaan, Ya. gitu ya Bung Fikron ya. Apa yang mendorong Anda pada waktu itu nggak diam melihat sesuatu yang menurut Anda atau menurut mayoritas aktivis memang perlu disuarakan? Ya, 70% isi buku itu saya tulis saat saya jadi aktivis mahasiswa. Ya. 30%-nya saya tulis di Singapura waktu saya S2. Oke. Jadi saya kompilasi dan akhirnya saya terpikir ini bagus untuk jadi satu tulisan buku yang kemudian saya beri judul Mencurigai Kekuasaan. Karena saya merasa hidup ini harus punya tahapan. Semasa muda kita harus punya daya nalar dan kritis yang disalurkan. Ya. Karena itu curious, kita ingin tahu dan rasa ingin memberontak itu kan anak muda. Ya. Jadi memberontak itu melihat satu keadaan kita harus tidak setuju, manakala hati kita mengatakan tidak setuju. Lalu kita salurkan agar apa? Agar kita menemukan satu jawaban. Kalau kita curiga pada sesuatu, utarakan. Nanti kemudian kita akan menemukan jawaban. Curiga itu hipotesis dalam sebuah penelitian. Kalau kita sudah mulai curiga sesuatu, kita akan mencari kebenarannya. Kalau yang kita temukan adalah kebenaran, maka dia menjadi hipotesis yang ditemukan. Pada saat ternyata kecurigaan kita tidak sesuai, tidak terbukti. Ya, karena memang ada jawaban lain, ada konfirmasi lain, maka kemudian kita mendapatkan pengetahuan baru bahwa analisis kita salah. Itu mencurigai kekuasaan. Jadi kita nggak setuju pada banyak hal yang menurut nurani kita nggak cocok. Jadi paling baik adalah kita tulis supaya apa? Suatu saat kita bisa mengevaluasi kegelisahan kita. Oh, saat itu lucu banget ya, gua ini ngerasa nggak cocok sama ini karena kedangkalan pemikiran saya. Oh, waktu itu berarti gua keren banget ya, bisa sampai pemikiran seperti itu. Gua nggak suka pada sesuatu, lalu gua curigai, gua analisis, gua protes, tapi lalu kemudian ternyata benar gitu kan. Jadi mencurigai itu bahasa yang lebih ilmiahnya kan hipotesis. Gua mencurigai gini, gua nggak suka nih. Gue harus tahu jawabannya, gue nggak setuju nih, mesti gue lawan nih gitu kan. Tapi mencurigai kekuasaan kemudian kita evaluasi. Oh ternyata hidup itu nggak boleh hanya kalau kita jadi rakyat, kacamata kita melihat fenomena sosial itu dari kacamata rakyat saja. Suatu hari kita harus lihat bagaimana dari kacamata pemimpin. Maka dari itu kelanjutan dari serialnya buku Mencurigai Kekuasaan, saya menulis lagi namanya Dimensi Kodok. Dimensi Kodok. Ya, itu buku kedua. Ya, Ketua Karang Taruna yang sekarang Wagub, Pak Haji Andika Hazrumi saat itu menjadi kata pengantar. Karena kodok itu satu hewan yang hidupnya di dua alam. Jadi kalau ada kambing ditanya apa yang bisa kamu ceritakan terkait dengan pengalaman kamu di padang rumput, kambing akan bisa ceritain. Tapi kalau ditanya kambing, kamu tahu nggak apa yang terjadi di dalam air? Kambing nggak akan bisa cerita. Demikian pula ikan, ditanya dalam air dia akan bisa cerita, tapi dia nggak tahu kehidupan di luar air. Hanya satu dimensi hidup mereka. Tapi kodok bisa cerita tentang apa yang ada dalam air karena dia melihatnya. Yang ingin Anda sampaikan terkait analogi antara kambing dan kodok ini apa dalam? Kita nggak boleh jadi kayak kambing yang hidup hanya pada perspektif dia. Kita nggak boleh seperti ikan yang hidup hanya dari perspektif dia. Belajarlah dari kodok. Jadi kodok itu tahu di air, tahu di darat. Jadi kalau kita hidup itu memang harus punya dua dimensi. Maka saya bilang dimensi kodok. Jadilah seperti kodok yang kalau melihat sesuatu itu dari dua dimensi. Dimensi kalau kita misalnya mau mengkritik pemerintah, maka kita harus berperan menjadi rakyat yang harus gelisah, juga memposisikan diri bagaimana seandainya jadi pengambil kebijakan misalnya seperti betul. itu. Karena dengan seperti itu kita akan menemukan garis tengahnya. Yap. Nah garis tengah itu biasa kita sebut dengan kebijaksanaan. Maka kita belajar dari kodok. Itu yang menjadi evaluasi dari sekian banyak bagaimana hipotesis kekuasaan saya, mencurigai kekuasaan itu, lalu kemudian sekarang saya harus berdiri di dua dimensi. Kenapa? Karena seorang negarawan itu adalah mereka yang menjadi pemimpin tapi kemudian belajar bagaimana dia jadi rakyat. Karena kita baru bisa menjadi seorang yang memimpin manakala kita pernah memahami secara spesifik tentang bagaimana kehidupan orang yang dipimpin. Jadi kita harus belajar seperti itu sehingga kita nanti menjadi orang yang adil, menjadi orang yang bijaksana. Baik, intinya sahabat-sahabat, Bung Fitron selalu berusaha melihat sesuatu dari berbagai perspektif. Karena dengan melihat
sebuah persoalan atau bahkan melihat sebuah kekuasaan dari berbagai sudut pandang, kita bisa menemukan apa yang namanya kebijaksanaan. Begitu ya Bung Fitron? Iya. Oke. Jadi kita kembali nih. Saya sebenarnya tadinya punya pertanyaan tentang bagaimana Anda berproses dari seorang aktivis menjadi politisi. Tapi tadi di awal sudah, saya pikir sudah dijawab, teman-teman ini sudah mendengar juga, gitu ya. Jadi dari mengkritisi atau melihat persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita dari banyak perspektif, sebenarnya disadari atau tidak, saya pikir di sana Bung Fitron sudah mengumpulkan atau sudah menggali potensi dirinya di dalam dunia politik. Tapi saya merasa bisa, tidak seperti itu? Iya, saya bisa tambahkan dari pertanyaan itu, melengkapi. Nah, gimana? Saya kecil adalah orang yang punya cita-cita sangat sederhana. Ya. Lalu saya berasal dari keluarga yang sangat bersahaja. Cita-citanya juga tidak terlalu muluk. Tapi kemudian kita berada di sebuah tempat yang memungkinkan kita untuk melakukan yang lebih besar dari apa yang sesungguhnya pernah kita impikan. Itulah yang akhirnya seseorang itu merubah cita-citanya di tengah jalan. Jadi misalnya kita pikir dunia itu seisi ruangan ini aja, karena saat itu kehidupan kita memang berada hanya di situ. Kita hanya ingin menjadi yang terbesar di ruangan ini. Tapi setelah kita buka pintu ternyata di luar luas sekali. Dan kita sudah berada di luar. Seandainya kita masih berada di dalam, kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki untuk di ruangan sempit ini. Tapi saat kita berada di luar lalu kacamata kita harus seperti waktu kita di dalam, maka itu yang biasa sebut dengan katak di dalam tempurung. Kecuali kalau Anda mau punya cita-cita segitu, ya berarti Anda tetap berada di dalam. Saat Anda keluar, dunia luas banget. Maka Anda harus bertransformasi dengan lingkungannya. Survival of the fittest. Itu yang saya alami. Ketika tadi pertanyaan bagaimana transformasi dari dunia aktivis. Nggak muluk-muluk juga waktu jadi aktivis. Nggak pernah membayangkan jadi anggota DPRD. Tapi begitu berada di sebuah situasi yang luas, maka oh inilah cara saya untuk, kalau kemarin mungkin saya hanya bisa melakukan A, B, C, D. Tapi ketika saya berada di posisi ini, saya bisa nambahin jadi lebih EFG, EFG. Tapi ketika saya sudah memilih ini dan cara berpikir saya masih ABCD, ya saya katak di dalam tempurung. Gitu. Jadi saya manfaatkan momentum ini karena transformasi dari aktivis di dunia politik praktis ketika saya harus jadi anggota DPRD itu adalah bentuk yang sangat dipengaruhi oleh teori psikologi yang disebut dengan epifani. Setiap orang pasti akan memiliki. Anda yang hari ini jadi aktivis, lalu kemudian ada situasi yang membuat Anda bertransformasi, memiliki titik balik, apakah ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk, itu namanya epifani. Epifani itu sederhana. Mungkin ada sesuatu yang memukul batin kita, sehingga kita marah, lalu kemudian kita ingin berubah, atau ada sesuatu yang menyentuh hati kita, lalu membuat kita menjadi tersentuh, lalu kita merasa kita harus memperjuangkan apa yang menyentuh hati kita, lalu benar-benar tercapai, itu namanya epifani. Dan saya mengalami itu. Saya sangat mengalami itu ketika saya jadi mahasiswa. Kenapa saya jadi aktivis? Mungkin juga bukan cita-cita. Karena saya ngerasain nggak makan gitu loh. Saya ngerasain nggak bisa bayar kosan. Rasanya marah banget kalau melihat sesuatu status quo yang kuat gitu kan. Orang mengalami itu loh. Kita marah, ada demo kita ikut. Bukan karena idealisme. Tapi situasi itu melatih kita untuk jadi peka gitu. Padahal cita-citanya waktu itu nggak hebat-hebat banget kayak saya adalah seorang mahasiswa yang membela kepentingan rakyat. Kayaknya nggak sampai ke situ saya. Saya cuma ngerasa apa yang kemarahan saya ini mesti tersalurkan. Kenapa sih orang bisa bayar kuliah dengan mudah, saya enggak? Wah demo nih, ikut nih gitu. Tapi persentuhan itulah yang jadi epifani, yang kemudian kita menjadi tadi kalau kita marah lalu kemudian kita berubah menjadi lebih baik, bagus. Hati kita tersentuh lalu kita merasa kita harus memperjuangkan hati kita, itu juga bagus, namanya epifani. Jadi setiap orang itu bisa menjadi anggota DPRD setelah jadi aktivis, bisa menjadi pengusaha setelah jadi aktivis, atau setelah jadi aktivis tidak mencapai apa-apa. Itu tergantung epifani yang dia minati. Semua orang mengalami, tergantung bagaimana kita memaknai epifani. Yang saya rasakan bahwa saya saat itu merasa marah, lalu kemudian saya merasa harus menyalurkan kemarahan saya dengan sesuatu yang positif, maka itu disebut epifani. Luar biasa. Oke. Luar biasa, Bung Fitron. Kemudian setelah melewati proses yang tentunya tidak mudah,
pada akhirnya perjuangan Anda yang dikolaborasikan juga tentu dengan takdir Tuhan menempatkan Anda sebagai salah seorang wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten dalam hal ini. Teman-teman mungkin mengikuti tentang perjalanan Bung Fitron selama beliau menjadi anggota DPRD ini. Bung ini kalau boleh saya bilang termasuk salah satu anggota dewan yang kritis terhadap persoalan-persoalan yang tengah mengemuka di tengah masyarakat. Ya. Ciri khas aktivisnya tidak hilang dari seorang Fitron Nur Iksan, teman-teman semuanya. Ada beberapa catatan akhir ya yang dapat kita temukan di banyak jejak digital. Salah satunya ketika Bung dapat laporan dari masyarakat tentang perbedaan hasil tes PCR, Bung meminta agar Labkesda mengkaji ulang manajemennya, bahkan mensterilisasi semua peralatan yang ada. Ya. Kemudian juga ketika baru-baru ini ada gonjang-ganjing tentang Sekda, dan ini menurut saya yang menarik. Minta kalau memang Sekda itu surat permohonan pemberhentian Sekda oleh gubernur itu ditarik, maka surat pemecatan, bisa dikatakan begitu ya, surat pemecatan gubernur terhadap beberapa pejabat di Dinas Kesehatan juga layak untuk dianulir. Bung, apa yang Bung lihat dari apa ya, dinamika di birokrasi dengan mencontoh dua persoalan tadi, Bung Fir? Ya. Pemimpin itu sesungguhnya tindakan, bukan jabatan. Ya. Jadi siapapun itu, dimanapun kita harus mengedepankan tindakan. Tapi di sisi lain pemimpin itu harus punya kacamatanya begini. Saya itu bapak dari anak-anak saya. Ya. Jadi ketika anak-anaknya salah, maka seorang bapak itu bisa marah. Tapi kemarahan seorang bapak itu pasti berbeda dengan kemarahan seorang musuh terhadap musuhnya. Jadi kalau dia udah nempatin bahwa kepemimpinan itu seperti seorang bapak, dia pasti punya tindakan-tindakan yang bijaksana. Jadi memarahi orang, inginnya anak itu berubah ke arah yang lebih baik. Lalu kemarahan kita tidak membuat seseorang itu jadi lebih terpuruk. Jadi kalau anak salah, masa iya sih kita pengen anak kita hancur kehidupannya? Marahnya kita kepada anak itu kan karena dia pengen lebih baik. Kalau di kacamata kita itu sudah kita adalah seorang bapak, maka ketika tadi menghadapi persoalan Sekda, lalu kemudian saya acungin jempol, Pak WH bisa jadi seorang bapak yang mudah sekali memaafkan dan kemudian bisa menarik kembali, memberikan jabatan semula. Harusnya itu. Kenapa tidak dia lakukan? Iya. Jadi menurut cerita yang beliau sampaikan di Instagram melalui konversi pers itu, dia adalah seorang bapak yang memanfaatkan, yang memaafkan. Jadi rasa maaf itu harusnya berlaku sama. Kalau seandainya 20 pejabat ASN itu adalah anaknya, lalu Pak Al Muktabar adalah anaknya juga. Kenapa perlakuannya berbeda? Kenapa perlakuannya berbeda? Berarti yang 20 ini akan ngerasa jealous dong. Ini bapak gua bukan ya? Apa jangan-jangan gua ini itu bapak tiri gua gitu kan? Jadi yang harus dikedepankan bagi siapapun, jabatan itu nggak lama. Mungkin 5 tahun harus berkampanye lagi supaya dapat 5 tahun lagi, dan kehidupan 5 tahun itu harus memberi makna bukan hanya kepada karyanya, tapi kepada orang yang dipimpin juga. Jangan sampai ada dalam sejarah lalu kemudian ada orang yang gara-gara kebijakan kita, ada kebijakan-kebijakan lain yang membuat seseorang hidupnya hancur. Jadi kalau dia bisa memberikan kesempatan yang baik buat Pak Al Muktabar, menurut saya tidak dilakukan? Berikan kesempatan yang sama untuk 20 pejabat itu. Itu yang saya terpikir saat itu. Kita balik lagi ke persoalan aktivitas Bung Fitron saat ini. Kalau dari obrolan awal kita sudah lihat bahwa beliau ini tipikal orang yang profesional dalam pengertian yang sesungguhnya, yaitu kendati pun
tidak direncanakan, tapi di mana beliau berada, beliau berusaha serius masuk dan concern pada apa yang menjadi tupoksinya. Nah, kaitan dengan posisi Anda sekarang yang ada di Komisi 5 membidangi kesejahteraan rakyat. Kita pengen tahu di mata Anda seperti apa konsep pembangunan kesejahteraan rakyat yang sudah dan tengah dijalankan oleh pemerintah Provinsi Banten. Ya, skemanya sudah cukup baik. Tinggal bagaimana secara konsisten kita menjalankan. Ini saya rasa pondasinya udah dirintis oleh gubernur sebelumnya, Ibu Ratu Atut Khosia misalnya, membuat konsep sangat baik. Jadi problem kita kan kemiskinan, problem kita pengangguran. Mengatasi kemiskinan dan pengangguran bukan pekerjaan seorang gubernur saja. Tapi ada bupati, wali kota, ada presiden. Nah, oleh sebab itu berbasis kewenangannya, kemiskinan itu memang nggak bisa dihilangkan dalam jangka waktu pendek. Provinsi Banten punya program untuk menghentikan kemiskinan secara berkala dengan satu kebijakan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Oleh sebab itu ada program ekspansi dari program PKH yang disebut dengan Jamsos 100. Saya rasa ini penting sekali untuk kita cermati. Jadi kemiskinan memang nggak mudah untuk diselesaikan. Tapi satu keluarga yang hari ini miskin dengan penetrasi atau intervensi program Jamsos 100 itu diharapkan dia punya anak lahir dalam keadaan sehat, tidak stunting, lalu kemudian dia bisa sekolah sehingga nanti kehidupan dia akan berbeda dengan kehidupan orang tuanya di masa depan. Syukur-syukur dengan intervensi program Jamsos 100 ekonomi keluarga bisa menjadi lebih baik karena ada subsidi dari pemerintah, jadi kehidupan dia jadi bisa lebih baik. Jadi tidak mengalami kedalaman kemiskinan. Nah, program ini penting, kenapa? Sekolahnya harus difasilitasi dengan PKH atau Jamsos 100, kesehatannya harus dipenetrasi dengan kartu Indonesia Sehat, sehingga kalau dia sakit tidak harus mengeluarkan uang banyak, sehingga dia tetap bisa berobat secara gratis dengan jaminan sosial BPJS. Lalu kemudian dari sisi ekonomi, dia harus didorong dengan kemampuan kewirausahaan yang baik dengan modal dari usaha yang bisa diberikan dari sebagian dari dana yang dia terima dari Jamsos 100. Sesungguhnya kehidupan ini, pola kesejahteraan sosial ini sudah ada skema yang cukup bagus. Hanya saja yang ini perlu diperbaiki adalah tekad dan keyakinan semua pimpinan untuk memandang program kesejahteraan sosial adalah program yang sustainable. Jadi jangan sampai program yang bagus ini dihentikan tiba-tiba. Saya potong. Apa Anda melihat ada ketidakkonsistenan dari birokrasi? Ya, sejauh ini saya lihat Pak Wagub sangat konsisten. Lalu kemudian kan program ini nggak bisa hanya dijalankan oleh Dinsos saja. Ini harus ditunjang dengan kekompakan dari dinas yang lain. Karena saya berharap tuh begini, dinas sosial itu adalah dinas yang ibaratnya pelampung. Dalam kondisi apapun dia tidak boleh tenggelam. Dia harus tetap bisa berenang dalam keadaan selamat. Miskin sekalipun, tapi dia nggak boleh mati, tanda kutip. Lalu saat dia mampu sekolah dan dia harus menghadapi satu pekerjaan, maka harus didorong oleh dinas tenaga kerja. Anak-anaknya harus dilatih di situ supaya dia bisa link and match dengan dunia kerja. Ya kan? Kalau dia tidak punya modal, padahal dia punya keterampilan, ada dinas koperasi yang memberikan modal. Kalau dia sudah punya modal tapi dia butuh packaging, dia butuh integrasi dan kemampuan dia terhadap penyerapan teknologi hari ini, mungkin bisa ditopang oleh dinas yang lain untuk diberikan pelatihan-pelatihan. Anda lihat itu sudah terjadi, sudah terbangun belum kolaborasi? Belum ya. Ini PR kita ke depan. Ini yang harus dituntaskan. Jadi nggak boleh OPD ini menjadi satu dinas seperti kios di pasar buah. Kios pasar buah itu kan gini. Kios ini jualan jeruk, apel, lengkeng, salak. Sebelahnya juga sama. Sebelahnya juga sama. Jadi bersaing, sekarang kan bersaing gitu ya. Dinas itu nggak boleh, dinas ini ngelakuin yang sama dengan dinas yang lain. OPD itu integrasi, kolaborasi. Ini nyiapin ini, maka ini harus topang ini. Dari situ dia akan berhasil. Jadi
Semua dinas itu sebenarnya secara nomenklatur udah berbeda, tapi dia nggak boleh ngelakuin hal yang sama. Hal yang sama. Jangan kegiatan di sini pelatihan didik, adain pelatihan wirausaha pemuda. Nanti Dispora melakukan yang sama, atau di sini latihan memasak, di sini latihan memasak juga gitu kan. Untuk program pelatihan konsentrasikan di Disnaker. gitu. Tapi lihat apa peran pendidikan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Oh, dinas pendidikan harus memastikan orang yang punya keterampilan itu harus lulus SMA, harus lulus perguruan Iya. tinggi. Dalam konteks ini, saya ingin bertanya, apakah peran legislasi yang dimiliki oleh DPRD itu punya kapasitas dan kewenangan untuk memplotting ya, atau katakanlah mengatur gitu ya, siapa harus berbuat apa, dinas mana harus ngapain. Peran legislasinya, salah satu contohnya misalnya mengeluarkan perda dan sebagainya. Apa itu bisa membantu? Ya, secara teori Dewan itu punya 3 Ya. legislasi. Salah satunya APBD. Ya. APBD juga perda. Jadi kalau kita bisa melihat program-program dinas yang diusulkan melalui TAPD itu tidak sesuai, sesungguhnya kalau kita kompak, Ya. kita bisa meminta TAPD untuk merubah. Ya. Tapi problemnya kita diatur dengan satu pola administrasi birokrasi yang diatur oleh jeda waktu. Jadi kadang-kala kita mau merubah, menolak, minta untuk direvisi, itu kadang makan waktu. Terbatas, sehingga alur penganggaran itu jadi bahaya kalau tertunda, karena waktu kan terus berjalan, khawatir nggak selesai, nanti ada aturan hukum di atasnya. Tapi seharusnya bisa kalau semuanya semestinya konsisten. bisa ya. Lalu yang kedua, Dewan punya controlling. Sepanjang sudah direncanakan, apakah itu sesuai dengan perencanaannya, Dewan punya kewenangan buat mengkontrol itu. Tapi kelemahan kita menjadi seorang DPRD itu tidak memiliki latar belakang yang memahami semua hal. Misalkan saya di Kesra, saya harus tertatih-tatih untuk belajar bagaimana program sosial yang program tenaga kerja, program dinas pendidikan harus kita pelajari. Apalagi kan beda antara disiplin ilmu yang kita pelajari dengan bagaimana realitas program birokrasi. Karena ada proses yang berbeda. Kadang apalagi Dewan proses politik. Kalau kata Dewan setuju padahal secara teoritis itu nggak benar. Kalau semua anggota Dewan mengacungkan tanda tangannya, mengacungkan tangannya untuk setuju, ya program itu tetap berjalan. Tapi kalau seandainya makanya dalam proses pengaturan undang-undang itu kan biasanya ada naskah akademik terlebih dahulu. Karena Dewan bukan tempatnya yang menentukan yang terbaik. Karena Dewan itu suara dan telunjuknya itu digunakan untuk menyetujui yang sudah masuk ke Dewan itu pasti baik, tinggal bagaimana dipilih yang terbaik. Nah, proses naskah akademik ini yang menjadi sangat penting. Karena biasanya yang terjadi adalah barang yang masuk ke DPRD tidak didahului dengan naskah akademik yang berkualitas, sehingga Dewan itu nggak pinter juga nggak apa-apa. Dia bilang setuju atau tidak setuju, karena yang masuk ke Dewan itu seharusnya udah melewati proses naskah akademik. Nah itu problemnya. Dewan itu kan nggak ada persyaratan pinter atau bodoh, gitu kan, memahami atau tidak memahami. Karena yang dibutuhkan oleh Dewan adalah setuju atau tidak setuju. Itu saja. Kita nggak bisa berharap lebih dari anggota Dewan. Karena sepinter apapun dia, ternyata ketika dia menyetujui sesuatu yang salah juga jadi salah. Maka seharusnya apa yang masuk ke Dewan itu bukan salah dan benar. Yang masuk di Dewan itu adalah benar. Tinggal mana yang akan disetujui oleh Dewan, kebenaran mana gitu loh. Problem juga itu sistem politik. Karena Dewan itu lembaga politik. Kolektif kolegial juga apalagi ternyata tidak menjamin ya. Kolektif kolegial itu hanya pengejawantahan dari sebuah musyawarah mufakat, tapi tidak menjamin dari kualitas pencapaiannya. Begitu, Bung. Bicara tentang 3 tupoksi atau peran dari legislatif, salah satunya adalah penganggaran. Menurut Anda sudah idealkah anggaran pemerintah Provinsi Banten pada bidang kesejahteraan rakyat saat ini? Awal cukup besar ya. Tapi kan pemimpin itu punya visi misi yang kemudian jadi RPJMD.
5 tahun ini memang visi misinya adalah bagaimana infrastruktur di Provinsi Banten baik. Jadi memang kadang APBD itu jadi kayak perempuan pakai sarung. Gimana itu? Jadi kalau ditarik ke atas yang bawah kebuka, ditarik ke bawah yang atas kelihatan. Ya, jadi susah untuk bisa memenuhi semua belanja. Dengan keterbatasannya ya gitu ya. Tapi kalau saya lihat 5 tahun ini memang kegelisahan Gubernur WH dan Andika adalah tentang infrastruktur. Maka anggaran dikonsentrasikan untuk infrastruktur dan kita bisa lihat jalan provinsi mayoritas sudah cukup baik. Ya tinggal pilihan pemerintah aja. Kalau ditanya belakangan ini anggaran sosial minim, ya. Kenapa? Karena memang konsentrasi kita sesuai dengan RPJMD di fisik. Tapi kita harus ingatkan bahwa ke depan kita kan ada 2 filosofi. Jadi yang bagus itu membangun Banten atau membangun di Banten. Ini diksinya punya makna yang berbeda. Maknanya berbeda nih. Membangun di Banten itu sama halnya dengan membangun di Singapura. Kalau membangun di Singapura, kita lihat parkir bagus, jalan mulus, disiplin hebat, bangunan keren. Tapi tanya rakyatnya, rakyatnya bilang, ya Singapura keren, tapi di sini no money no survive, nggak punya duit nggak bisa survive. Jadi kalau nggak punya duit susah banget di Singapura. Jadi negaranya hebat, sistemnya bagus, dibangun keren, tapi ternyata pembangunannya bukan buat mereka, karena mereka nggak punya duit, nggak survive. Mobil dia di apartemen dia tiap hari harus bayar parkir. Di apartemen dia. Sekarang kalau kita parkir di rumah kita di Indonesia bayar, marahlah kita. Tapi kan memang mereka tidak punya otoritas terhadap bangunan dan tanah. Jadi mereka masuk ke apartemen mereka tiap bulan bayar parkir. Yang ingin Anda sampaikan terkait dengan di Banten sendiri seperti apa? Anda lihat membangun Banten atau membangun? Kalau membangun di Banten, kita bisa datangkan investor, uang kita bisa kita bangun, gedung-gedung bisa kita bangun, fisiknya bisa kita bangun. Tapi kalau sosialnya tidak dibangun juga, nanti jadi kayak Singapura maksud saya kayak gitu. Jadi jadi kayak Singapura. Kita bukan hendak membangun di Banten, tapi kita ingin membangun Banten. Jadi harus komprehensif ya, harus menyeluruh. Betul. Kalau mau membangun Banten itu artinya yang diutamakan manusianya. Lo seneng nggak dengan pembangunan yang gue lakuin ini sekarang? Kalau dia bilang senang, oke. Nah kalau sampai kayak gini, investor datang, bangun perumahan, bangun apartemen, mewah Banten, jalannya bagus dibangun oleh swasta, mewah banget, megah banget. Tapi tidak berdampak pada peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Itu yang kemudian itu membangun di Banten. Kalau membangun Banten, kita juga harus pikirin manusianya. Ya kan, kita harus pikirin manusianya. Misalkan kita dibangun jalan tol, tiba-tiba setelah jalan tol jadi, warganya ditanya, kamu pakai nggak jalan tolnya? Enggak, habis mahal banget, gitu kan. Terus kamu sekarang lewat mana? Ya, gue tetap lewat jalan yang nggak pakai tol karena harga tiket tolnya mahal banget. Nah, itu kan membangun di Banten nantinya, gitu loh. Kita pengennya, oh jalannya bagus, kamu lewat situ. Iya, gue lewat situ. Kenapa? Benar-benar bisa saya dari rumah ke kantor saya jadi lebih dekat loh. Gitu. Nah itu membangun Banten. Tapi kalau apa yang sudah dibangun ternyata itu dia tonton bukan dia nikmati, maka itu membangun di Banten. Hati-hati. Sebenarnya saya punya satu pertanyaan sensitif ini terkait dengan pembangunan yang lagi spektakuler di Banten, tapi saya tidak berani tanyakanlah di forum ini nanti saja. Saya juga pengen ngomong itu, tapi saya juga apakah pembangunan itu berdampak seperti yang Bung Fitron? Oke, kita ngobrol di kesempatan yang lain lah soal itu, Bung Fitron ya. Bung, selama masa periode 2019 sampai 2024 ini, atau mungkin ke belakang lah, satu periode yang lalu lah ya, dari 2014 yang Bung ingat apa perda spektakuler yang terkait dengan kesejahteraan sosial yang sudah Bung ikut membidani di dalamnya, yang sudah dilahirkan? Perda ketenagakerjaan, ya, perda penanggulangan bencana, dan perda kesejahteraan sosial. Sesungguhnya 3 perda itu cukup akan bisa membawa kita memiliki pengelolaan terhadap
kesejahteraan sosial sangat baik. Mengapa yang saya sebut tadi ketenaga kerjaan? Karena memang di dalamnya itu menyangkut tentang bagaimana strategi besar kita untuk mengurangi angka pengangguran. Hanya saja memang waktu itu nggak bisa disebut gagal juga ya. Kita ingin melindungi masyarakat Banten dengan mencantumkan kewajiban industri kita untuk bisa menempatkan tenaga kerja lokal kita 30%. Jadi perusahaan itu nggak boleh nerima pegawai atau karyawan dari orang yang lahir di Banten kurang dari 30%. Ternyata kan nggak bisa karena urusan tenaga kerja itu NKRI. Jadi jangan sampai nanti orang Banten yang kerja di Jakarta juga disuruh pulang. Jadi soal urusan mencari kerja itu urusan NKRI. Jadi memang tidak ada aturan hukum yang lebih tinggi yang mengatur tentang pembolehan daerah mengatur tentang pembatasan. Tapi setidaknya kita merancang bagaimana pola itu bisa dicicil dari pemagangan. Kalau konsisten dijalankan, saya yakin itu bisa menjadi salah satu solusi. Lalu yang kedua, kesejahteraan sosial. Perda kesejahteraan sosial itu kita ingin mendorong perhatian pemerintah Provinsi Banten bahwa program-program sosial ini penting. Karena kemiskinan itu mungkin nggak bisa kita turunkan karena ada COVID, ya kan, Banten dan seluruh Indonesia. Tapi kalau kita mampu, tadi yang saya bilang, kasih pelampung orang yang sekarang ini susah mau tenggelam, setidaknya minimal mereka sampai setahun 2 tahun yang akan datang nggak jadi tenggelam, gitu. Karena kemiskinan itu bukan soal banyaknya saja, tapi kedalamannya. Kalau orang miskin banyak tapi nggak dalam, itu enak penyelesaiannya. Dan penyebab kemiskinan itu juga biasanya yang tidak terlalu dalam itu karena persoalan dia di PHK, sakit. Gitu. Tapi kalau karena kebodohan, yang miskin di satu daerah itu banyak, ada di satu kawasan, maka itu disebut dengan kemiskinan yang dalam, gitu loh. Tapi yang kita inginkan kalau misalkan ada satu desa yang miskin 10 orang, tapi penduduknya 1000, ya itu 10 orang miskin berarti. Tapi kalau warga 1000 yang mungkin 500 itu dalam. Berarti ada masalah di situ. Ada gitu persoalan di sana. Karena kemiskinan itu memang nggak bisa kita hilangin kan. Karena itu equilibrium, keseimbangan. Kalau nggak ada orang yang memiliki penghasilan yang berbeda-beda, itu yang membuat orang nanti tidak bisa menyesuaikan pekerjaan. Jadi nggak mungkin pekerjaan seperti menggali drainase, membersihkan sampah itu bisa dikerjakan kalau nggak ada equilibrium. Tapi kan problemnya cuma itu. Bagaimana kalau penggali drainase atau pembuang sampah itu gajinya juga besar, gitu kan? Jadi persoalannya memang kemiskinan itu akan diikuti dengan strata itu nggak akan pernah hilang, gitu loh. Jadi tapi yang menjadi penting adalah jangan sampai orang kehilangan akses secara sosial. Dia sakit nggak bisa ke rumah sakit, dia makan tapi butuh makan tapi nggak bisa makan, dia nggak bisa menyekolahkan anaknya. Itu yang akhirnya membuat kemiskinan semakin dalam. Kemiskinan tidak bisa kita hilangkan, tapi pemerintah harus menjamin orang sakit bisa berobat, orang lapar bisa makan, orang pengen pergi ke sekolah bisa belajar. Itu yang harus dijamin. Urusan kemiskinan angkanya secara statistik itu ada teorinya, itu equilibrium, nggak akan pernah bisa semestinya hilang, gitu loh. Baik, Bung Fitron, beberapa pertanyaan lagi yang mungkin ingin dengar oleh sahabat-sahabat Karang Taruna yang menyaksikan acara ini. Bung, pencapaian apa yang ingin Anda raih dari proses perjalanan Anda yang sudah demikian ini? Saya ingin terpilih lagi di 2024. Ingin terpilih lagi di 2024. Ada satu pesan. Pertama, politik itu sudah jadi satu pilihan saya. Lalu kemudian saya ingin kirimkan pesan. Jadi di periode pertama itu seperti lucky moment aja buat saya. Keberuntungan. Ya, bisa terpilih itu lucky moment. Tapi yang kedua, saya memang betul-betul punya satu keinginan memberikan satu inspirasi. Pada kampanye saya selalu bilang gini, saya ingin menang, tapi saya sadar saya bukan siapa-siapa. Tapi kemenangan saya nggak mau biasa-biasa saja. Itu di kampanye saya kepada tim saya. Saya ingin menjadi calon yang suaranya paling tinggi di Golkar. Jadi kalaulah dapat 2 kursi, saya yang tertinggi. Saat itu nomor 1-nya Pak Erwan, mantan Bupati Pandeglang, nomor 2-nya saya, dan nomor 3-nya Bu Iye Heriani, mantan wakil bupati. Jadi bupati dan wakil bupatinya bersama saya berkompetisi di internal.
Saya ingin terpilih mengalahkan bupati dan wakil bupati sekaligus. Tapi saya bukan siapa-siapa. Tapi saya juga ingin menjadi anggota DPRD yang suaranya paling banyak di Pandeglang. Dibanding dengan calon-calon yang lain. Itu pencapaian yang saya inginkan. Itu yang ini. Setelah pencoblosan, saya bisa mengalahkan bupati dan wakil bupati. Dan saya menjadi calon yang suaranya paling banyak sepandeglang. Ya, jadi suara saya paling tinggi di antara calon-calon dari partai yang lain. Apa pesan yang ingin saya sampaikan? As long as kita mau melakukan sesuatu secara bersama-sama, walaupun kita bukan siapa-siapa, kita bisa. Apa yang bisa kita bayangkan, bisa kita wujudkan. Saya juga harus bilang, bapak-bapak tim saya ini petani, saya juga anak petani. Maka kesempatan buat kita untuk mendapatkan yang kita inginkan juga bisa menjadi kesempatan bapak-bapak atau anak bapak-bapak. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Karena ada satu hal yang selalu saya ingat, menang saja tidak cukup. Karena seorang pemenang hanya diberi tepuk tangan satu kali. Tapi yang harus kita lakukan, kita memberikan inspirasi. Jadi kemenangan kita itu mampu memberikan inspirasi. Karena inspirasi akan dikenang sampai mati. Walaupun kita sudah mati. Gitu. Jadi kenapa saya harus satu kali lagi di provinsi dan saya berharap saya bisa menang? Karena ada satu hal yang secara pesan ingin saya sampaikan tapi tidak bisa saya sampaikan sekarang. Oke. Kita tunggu sahabat-sahabat obrolan episode berikutnya mungkin. Mudah-mudahan Bung Fitron masih punya waktu untuk bisa diskusi dengan kita teman-teman semuanya. Terakhir Bung Fitron, ini teman-teman Karang Taruna ini kita sebelumnya melakukan semacam ya katakanlah riset kecil di internal dan nama Bung Fitron ini juga tidak terlalu asing di teman-teman. Ada beberapa yang titip pertanyaan ke saya. Seperti apa Bung Fitron melihat organisasi Karang Taruna? Ya, jadi Karang Taruna ini dengan adanya podcast ini sesungguhnya sudah menunjukkan dia masuk ke wilayah Blue Ocean ya. Jadi yang harus kita penting mengelola organisasi ke depan nggak boleh sama dengan bagaimana mengelola organisasi 5 tahun yang lalu. Dia mesti baru, dia mesti beradaptasi dengan teknologi. Jadi teknologi adalah menjadi satu cara buat kita memfasilitasi perubahan cara kita belajar. Anggap aja di Karang Taruna kita belajar. Pemuda harus memiliki manifestasi yang baru dari cara dia menyalurkan ide dan gagasannya, dari cara dia menyuarakan suara-suara kegelisahannya, maka sudah berbeda sekarang. Jadi kalau dulu orang melakukan sesuatu berbasis massa, kalau dia ngomong mesti harus ada banyak orang. Sekarang dia bisa ngomong di tempat yang tertutup, tapi audiensnya sangat terbuka dan bisa siapapun. Ini harus kita maknai, sehingga kita bisa melakukan apapun, harus terhalang dengan border-border. Sekarang sudah borderless. Jadi lakukan saja dengan biaya yang sangat murah karena ada abundance. Ada teori keberlimpahan. Hari ini semuanya sudah berlimpah. Kalau dulu kita mau nelpon dengan harga pulsa yang mahal, sekarang kita bisa melakukan. Kuota kita itu sekarang sudah dihitung 1 bulan. Kalau nggak kita pakai, 1 bulan hanya kepake 2 kali, maka rugi juga kita sekarang beli kuota. Artinya kuota kesempatan di era digital ini cukup luas. Maka Karang Taruna harus berbuat. Dan anak muda ini kan kumpulan orang yang sangat idealis. Karang Taruna Banten ini cukup baik. Saya lihat dari masa ke masa selalu memiliki peran yang cukup baik. Tapi kalau kita nanti aware terhadap perubahan digitalisasi ini, maka perannya itu ibaratnya gini. Kalau 5 tahun yang lalu kita pengen ngomong sama orang, kita nggak pakai sound system, orang kedengeran semua karena di hadapan kita. Nah sekarang kalau ngomong audionya banyak, kita harus pakai sound system supaya yang banyak ini dengar. Oke? Tapi orang tetap harus ada di depan kita. Tapi sekarang sound system itu nggak penting. Gitu loh. Kita bisa ngomong dan seluruh dunia dengar hanya dengan kamera. Seperti ini. Artinya kita harus berpikir di teori keberlimpahan hari ini untuk bisa melakukan. Kalau dulu ngelakuin satu bermakna satu, kalau sekarang ngelakuin satu bisa bermakna 2, 3, 4, 5. Maka mungkin ini kalau kita mau meresapi gini, sholat berjamaah di masjid pahalanya 27 derajat gitu kan. Artinya pahala itu sebenarnya teori digitalisasi kayaknya. Ya kalau kita mau melakukan sesuatu secara terorganisir bersama-sama lalu difasilitasi
dengan digitalisasi, maka impact-nya akan 27 kali lipat. Nah, kira-kira kayak gitu. Karena berjamaah. Baik. Berjamaah. Ya. Jadi ada instrumen. Kan kalau sholat berjamaah beda sama sholat sendiri. Sholat sendiri tinggal takbir. Kalau itu kan ada azannya. Berarti kan harus berorganisasi artinya. Lu berorganisasi lalu dibangun sebuah instrumen seperti ini, maka kalau lu lakuin sendiri impact-nya cuma satu, tapi kalau sekarang bisa menebar gitu ya. Bisa lebih banyak. Karang Taruna adalah tempat yang tepat untuk pengembangan diri dan belajar untuk memberi impact 27 derajat yang kali lipatnya gitu kan. Ini menarik teman-teman. Karang Taruna adalah tempat yang tepat untuk pengembangan diri sekaligus juga sebagai pusat epicentrum dari pemberdayaan generasi muda, lebih kurang itu. Bung Fitron, masih banyak sebenarnya ini, nggak cukup rasanya waktu buat kita ngobrol, tapi lagi-lagi memang teman-teman di tim membatasi kita, sepertinya obrolan ini harus kita sudahi. Saya atas nama teman-teman pengurus Karang Taruna Provinsi Banten berterima kasih dan berharap semoga di kesempatan yang lain Bung masih punya waktu untuk memberikan inspirasi dan motivasi buat teman-teman Karang Taruna yang ada di seluruh desa dan kelurahan, baik itu di Provinsi Banten maupun di seluruh tanah air. Amin. Baik, sahabat-sahabat Karang Taruna, itu tadi bincang-bincang kita dengan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Bung Fitron Nur Iksan. Dari diskusi ini saya dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, kalau kita ingin menyuarakan sesuatu, itu adalah hal yang lumrah karena anak muda jiwanya selalu bergelora, jiwanya selalu ingin bersuara, tapi yang perlu kita ingat, suarakanlah sesuatu itu dengan objektif gitu ya. Kemudian lihatlah sesuatu yang menurut kita ideal atau tidak ideal dari beberapa sudut. Jangan hanya melihat suatu persoalan dari satu perspektif saja. Karena apa? Kebijaksanaan bisa kita dapat apabila kita melihat suatu persoalan dari banyak perspektif. Lalu buat teman-teman Karang Taruna, Bung Fitron juga tadi sudah menginspirasi agar jangan ragu dan jangan sungkan untuk merubah target dan pencapaian. Manakala kita sudah keluar dari satu zona, tidak ada salahnya kita mengevaluasi bahwa target kita harus juga kita sesuaikan karena kita berada di dunia yang selalu bertambah luas. Dan yang terakhir, teman-teman semuanya, kemenangan yang sesungguhnya itu bukan hanya memenangkan sebuah pertarungan, memenangkan sebuah pencapaian atau cita-cita, tapi kemenangan yang sejati adalah kemenangan kalau kita sudah memberi inspirasi. Itu saja mungkin yang bisa kita ambil dari diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan juga apa yang sudah dilakukan oleh Bung Fitron terus memberi inspirasi buat kita semua untuk menebar kebaikan di tengah masyarakat. Sebelum saya akhiri, tidak lupa saya selalu mengingatkan untuk subscribe channel Karang Taruna Provinsi Banten, karena di channel ini ada banyak diskusi-diskusi yang memberikan motivasi dan inspirasi bagaimana kita mengisi masa muda kita dengan hal-hal yang bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk lingkungan kita. Akhir kata, saya Gatotian S undur diri. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti diskusi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahfa Yoda.